Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir masjid Tasik Musala tadi iki. Musala nggih masjid ya. Yang kami hormati segenap panitia kajian pengajian rutin serta para hadirin, para rawuh, bapak, ibu, mbak-mbak dan mbah-mbah. Ketinggalan nenten bae niku. Yang berbahagia dirahmati, dijaga, semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utama kita bersyukur dapat bermuajahah di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim talabul ilmi. Semoga perkenan Allah memberikan pada kita tambahan ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rezeki. Dan mudah-mudahan benar-benar dirancang, direncanakan hidup kita ini hidup yang baik fid dunya wal akhirah. Sebagaimana sabda Rasulullah, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang direncanakan oleh Allah hidupnya baik, yufaqihu fiddin, ada huruf ya penandanya fi'il mudhari, bukan yang sudah pinter tapi yang terus-menerus melok ngaji. Itulah orang yang dirancang oleh Allah hidupnya baik. Kok menteleng mawon sampean. Niki insyaallah wong-wong sing dirancang hidupnya baik sedaya niki. Fid dunya bis sa'adah wa fil akhirati bil jannati. Di dunia dijadikan hidupnya bahagia, di akhirat mendapatkan surga. Salawat salam tersampaikan atas panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad. Harus terus kita sosialisasikan kehebatan orang-orang yang terus-menerus memakmurkan masjid. Di antaranya al-malaikatu julasa'uhum. Malaikat menjadi teman duduknya, menjadi pembisiknya, memberikan inspirasi-inspirasi yang baik, penentram hati dan peneguh pendirian. Wa in kanu mardho, kalau sampai para pemakmur masjid itu termasuk yang hadir majelis ilmu disentuh penyakit, a'aduhum, mereka cepat mendapat pertolongan doa dari para malaikat. Kalau malaikat yang mendoakan, insya Allah sakit tidak perlu lama. Karena itu kalau ada orang yang tidak ingin lama sakit, sampean kangen melok ngaji rutin sing dereng-dereng mengerungokkan niku sampean kandhani. Nggih. Wa in kanu fi hajatin, dan siapa yang dari orang-orang aktif sergap ngaji niku disentuh oleh suatu urusan atau kerepotan, a'anuhum, para malaikat yang akan turun tangan membantu. Karena itu tidak ada orang yang aktif ke masjid hidupnya ruwet, tidak ada. Mergo masalahe sungkan. Apa jange ngeruwet diberesi malaikat. Jadi tidak ada masalah ruwet bagi orang-orang sing sregep ngaji. Sing ruwet niku biasanya sing gak ngaji. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih melanjutkan tema Jebakan Langit, buku yang kedua. Salah satu di antara jebakan langit adalah orang yang mengandalkan ilmu dunia saja. Enten saja ya. Tapi spesifik hari ini ilmu dunia terkait pendidikan.
Saya sering melihat kompetensi atau hasil output pendidikan yang dijanjikan, membentuk pribadi unggul, cerdas, berprestasi, knowledge, wopo ae. Halo, guru-guru kok mulai tersinggung ini. Lalu kemudian alhasil, tentu tidak dengan merendahkan ilmu dunia ya Pak ya, tetap perlu dipelajari, tapi jangan melupakan rumus-rumus langitnya. Itu yang kita maksud. Alhasil, kenapa di setiap tahun lahir sarjana-sarjana lulusan pendidikan? Bahkan di belakangnya ada sarjana pendidikan Islam. Kalau semakin orang atau semakin banyak orang yang mengerti tentang ilmu pendidikan, harusnya anak-anak atau generasi makin terdidik. Betul? Kenyataannya justru hari ini orang tua, guru banyak yang sambat. Arek saiki kok wangel tuturane, angel pimpinane, angel aturane. Betul? Kenapa gurune wakeh lulusan sarjana, yang tidak jadi guru pun banyak yang lulusan sarjana pendidikan, ilmu tentang pendidikan banyak dimengerti, dipahami, kok semakin tidak sukses mendidik? Justru orang-orang ketika tidak begitu kenal ilmu pendidikan, kok anaknya zaman biyen niku nurut-nurut. What happened? Kayak wong yes saya. Apa yang terjadi? Anak dulu katanya guru ngelirik, murid berdiam. Ngaten nggih? Sakniki guru melirik, murid mecicil. Guru membentak, murid banting paving. Nduk kantor paving dibanting. Gurune melayu aja ngerti sawat. Murid gepuk, murid digepuk, guru mlebu penjara. Jadi apa ini yang terjadi? Kok bisa seperti ini? Karena kita yang keliru meletakkan indikasi keberhasilan mendidik. Di indikasi kita yang bikin mengabaikan informasi dari langit. Mana informasi dari langit atau indikator atau ciri khas generasi-generasi hebat? Yang mana yang mestinya dilahirkan? Silakan panjenengan lihat Al-Quran surat Maryam, surat ke-19 ayat 12 sampai 15. Ana dasare deh. Apa diantaranya ciri khas generasi sukses yang diajarkan oleh rumus langit? Pertama, wa atainahul hukma sobiyah. Anak ini nanti akan faham ilmu agama sobiyah sejak mereka belum balik. Jadi umur dereng balik niku pinten? Sekitar 11 nggih. 11 tahun, sebelum 11 tahun itu sudah kelihatan anak ini dididik dengan benar, dan pendidikan yang benar iku dititipno nang Gusti Allah. Lho Pak, berarti gak perlu sekolah? Oh nggih perlu, cuman jangan hanya mengandalkan sekolah. Ningkin enten amalane. Lah gak biasa sampean ngaji ono amalane nggih. Dikira iku wong sebelah nggih. Halo? Pancene gak tahu ngaji rumus langit. Ciri khasnya pertama, anak ini paham ilmu agama sejak muda.
Tandanya nek dijak ngaji gampang. Jadwal TPQ kadek diobrak berangkat. Ini keberhasilan pendidikan versi langit. Belum masuk kampus, belum. Ini masih kecil sudah kelihatan hasilnya. Sudah paham ilmu agama sejak dini. Malah kadang-kadang orang tua belum memberitahu atau tidak menyuruh anaknya mondok, anaknya dhewe ngomong, "Kula mangke nek lulus madrasah, lulus SD, kula tak pengen mondok." Ada itu. Tapi justru sebaliknya, mereka yang tidak mengamalkan rumus langit, mereka terjebak kejebakan langitnya. Malah anake kepingin wong tuane mondok, anake sing mboten purun mondok. Wis le pokoke nek sampean gelem mondok tak sangoni akeh, berangkat Pak, disangoni akeh. Sangune entek mule gandol trek Kediri. Gandol trek pasir. Subhanallah, dibualekno maneh. Sangoni maneh sing akeh. Pokok sampean gelem mondok wis tak sangoni pira ae. Mari ngono nduk kono. Oleh 3 dina telepon kiyaine niki mari digundul. Sebabe napa? Bengi setengah 11 wetenge lesu nyukit cendela ono tang mara dekne tuku. Padahal larangan pondok ndak boleh keluar di jam malam, digundul. Wes pokoknya gawe rawet ae. Iku berarti keliru carane. Yang kedua, ciri khas orang yang sukses mendidik anak dan tidak terkena jebakan langit bidang pendidikan, wahana namil ladunna. Nanti punya anak ini memiliki rasa kasih sayang. Niku pun kayak cilik. Cetakan kayak cilik nih. Sebab yang mendidik nih Allah. Wahana namil ladunna, punya rasa kasih sayang. Panjenengan begitu mantun dahar, mantun nedo, lajeng dereng enten toya, niku yoga panjenengan bergerak mengambilkan air. Padahal anak ini masih TK misalnya, belum pernah diberitahu oleh gurunya, kok iso duwe ngono. Nah, itu memang produk langit. Apa itu bisa dilakukan? Oh, bisa nanti amalane mburi-mburi. Ngoten nggih kudu kanca plek sing dikandhani. Lah mboten kanca plek mboten kula kandhani. Niki sengaja kula walik sebab napa? Barangkali ada yang belum datang niku mungkin cek mboten ilang amalane, nggih. Kan enten yang hadir berangsur-angsur bertambah nih. Dari kecil, Pak. Makanya panjenengan kok suatu saat nggak ada yoga. Lajeng yoga panjenengan niku nderek kemah 2 hari. Kancane enten sing sangu 1.000, 150.000. Mergo panjenengan berencana benjing badhe nyambangi sangune 50.000 ae. Ternyata lare niki mboten jajan menurut informasi kanca-kancane nggih. Sing ibune wis sambang disiki, niku lho gak nate jajan, Bu. Lho lha apa? Wis tak kandhane ibune, cek disangoni. Ibune dikandhani nyambangi. Begitu disambangi ternyata teng tendone niki enten kedondong. Kedondonge sapa ya? Kedondonge yogane niku. Ditakoni, iki kedondonge sapa, Nduk? Kedondong kula, Bu. Lho sampean lapo kok duwe kedondong akeh? Nggih tumbas. Lho sampean gak seneng kedondong? Nggih mboten seneng niku, Bu. Enten tiyang sadean. Enten sing sadean es, sadean cilok, sadean pentol bakar. Sedaya lho pajeng. Tiang niku tok sadean kedondong, bolak-balik mbenakno kodhonge pun sepo tiang. Mboten payu ndeweni. Jadi akhirnya kula parani, Bu. Ngeten niki pintenan. Nek kuwabe ya 40.000, Nduk. Kula tumbas kabeh, Bu. Tumbas sedaya 40.000. Dia
ndak mau makan. Teman-temannya juga ndak mau makan, wong arek milenial kok. Ngene jaman kula sampean kedondong si arep. Cumane kedondong gedang klothok ae. Jambu klothok, juwet-juwet kuburan barang. Juwet kuburan ngarep ae. Pencet-pencet kecut ngarep ae. Saniki mboten purun. Tapi dia beli. Nah, itu sudah ciri khas. Sampeyan jangan marah kalau punya anak seperti itu. Paketnya biasanya begitu. Paketnya anak yang diberi oleh Allah rasa kasih sayang yang tinggi. Mereka ini mudah memahami ilmu agama. Itu yang mengatakan Al-Qur'an wahana min ladunna. Nah, anak ini punya kecenderungan rasa kasih sayang yang tinggi. Jadi sampean mengko nek dadi guru, TK apa MI, sampean rubah ae wis misi visi apa iku mau pendidikan sekolah niki. Sampeyan tulis siji paham ilmu agama, 2 memiliki rasa kasih sayang. Sampeyan padakno kali ayat niki. Sik pinten ya, sik kalih ya. Disangoni berangkat ngaji, sangune gansal 1000. Mergo ibune mboten enten dhuwit gansal 1000-an, akhire napa? Dikai 10.000. Mantuk ditakoni, "Mang lak mestine susuk ya?" "Nggih, Bu, tapi mboten enten susuke." Maksudnya ya apa? Niku kula barengan kali Fitri. Fitri niku men gadah bapak. Mubenge teng tiyang sadean pentol niku. Akhire kula sanjangi sing sadean, "Pak niki susuke damel lare niku." "Oh, bagus. Rasane tibune. Wah, ngene terus bangkrut iki negara iki." Tapi mboten apa niku pun paket dari langit. Arek sing pinter ilmu agama gandengane pancen biasane jiwanya penuh rasa kasih sayang. Kalau ini diberangus hilang semua nanti. Biarkan saja, ini sudah sesuai kriteria langit Bapak Ibu. Wa zakatan bukan berarti zakat, tapi makna di sini adalah mereka atau anak-anak itu, generasi-generasi itu pandai menjaga diri dari dosa. Lah saniki ini kan sing bingung lak wong tuane njaga ya apa carane anake gak terpengaruh ya. Tapi hasil didikan langit langsung Allah tanamkan perangkat ke dalam hati mereka, generasi-generasi itu perasaan tidak suka dengan perbuatan dosa. Ini kan ada yang beberapa ini generasi 70, 80, 90-an. Rumiyin sik musime layar tancap. Terutama nek ngeten iki, musim kering ngeten iki. Wonten sawah ombo mriku biasa. Nggih. Terus tanggale wis dikeluwengi, kanca-kancane wis dikeluwengi. Malah janjian kok nggak celana apa? Celanane warna ngene, kok kaose warna apa? Kaose warna ngene. Tapi dia tenang saja, ndak kepengin berangkat ngoten niku. Bapakne lho sing gopo. Sampeyan kok gak janjian mbek kanca-kanca napa? Ih, kok kancamu jangan delok biskop lho. Tak sangoni, mari tak dolno pitik babon, Mang. Budal lho, gak apa-apa, Bapak gak apa-apa. Biskop ae kok. Jawabane lare niki lho ngeten. Mboten, Pak. Lha lha apa? Mungkin paling biskupe lho, kata film sing ngetokno udel. Film India lek mboten ngoten nggih dono niku. Wong ngono ae gak apa-apa. Bapakne muni gak apa-apa, tapi dia ndak mau. Kok hebat? Iya, itu produk langit, itu zakatan. Dia pandai menjaga diri. Dan ada anak seperti itu. Atau mungkin anaknya sekarang sudah jadi orang dewasa. Di sini mungkin orangnya. Mungkin ya. Ngerasa ngene, wah, berarti biyen amalane bapak ibuku biyen bener ya, aku ngono ya. Alhamdulillah. Nek pancen saged ngoten, alhamdulillah. Wa zakatan, dia pandai menjaga diri. Kancane gopo ngelindesno napa paku gede nang ril sepur. Nggih. Damel napa? Mungkin nek dadi jange digawe ndolek tebu. Tebu tes. Pas niku nggih. Jadi ana sing jenenge Tegal Tebu niku sing pinggir apik tengah bolong. Mergo apa dientekno arek-arek niku nggih. Mungkin sing entekno ya ana kene saiki wonge. Kula niku nek ana wong kok kira-kira sakniki umure 40, 45, 50 terus sambat ngeten, "Ustaz, kula niki nek ngapalno Quran kok lalian nggih." Kula nggawi wae. Lah napa Ustaz sampean kok ngguyu? Paling sampean biyen suka ngentekno
tebu untuk tebangan ngono. Jan lho, iya sampean kok ero ae, ya mesti ae kesumpet iku, barang haram-haram ya. Astagfirullah. Kalau ngelare biyen Pak nggih. Apa iku? Nyawat pencete bismillah kok. Pencete tanggane. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan. Si ono jejak remaja masjid niki ya. Nyawat ae nganggo bismillah. Bau alhamdulillah. Nyolong lho muni bismillah. Poiroto muni alhamdulillah. Nek gak arek turu musala gak iso ngoten niku. Tapi ini anak ndak kepengin, Pak. Malah digawakno, malah bapak nih kadang-kadang gawakno. Bapak ning ngarit digawakno tebu. Tebu niki pundi, Pak? Teko tebangan. Lho sampun kondo, Pak, kali sing gadah. Oh wis kondo sing nebang. Lho sing nebang niku mboten sing sing nebang niku mboten sing gak ada, Pak, jare. Wis gak apa-apa padha ae lho, mboten. Dia ndak mau. Mboten purun. Wah, saking hebatnya arek niki luar biasa. Kalau didikannya seperti itu dia yang jaga Allah. Kadang-kadang niku ibune kan mboten gak ada karangan. Tapi brengkes. Tanglet ibu niku wau godhong niki pundi? Sampeyan pun kondo ta. Pak kadang-kadang sampeyan niku kondo nang wak sepi lho jare. Kondo wak sepi apa? Yo, njaluk godhonge. Terus dijawab dhewe, "Ya, ngapik." Jadi kondo-kondo dhewe njupuk-njupuk dhewe terus mari ditakoni wong, "Iku mau wis kondo ta?" "Wis, kondo sapa?" "Wak sepi." Ngoten niku wis mboten purun, mboten Bu, mboten Bu. Niki haram ngoten niki. Itu ada anak seperti itu. Cetakan langit itu. Kalau panjenengan muluk-muluk dengan teori-teori, kadang-kadang ya sampai pulsa entek ngurungno parenting. Wis ping piro melok parenting. Wah, anake tetep diablek. Profesor doktor bidang pendidikan anake kecakup narkoba. Subhanallah. Kok gak padha ambek teori pendidikane. Lalu apalagi ciri khasnya wakana taqiyan. Dia ini sangat bertakwa. Ciri khasnya kalau merespon ibadah. Bagus sekali. Begitu dekat bulan Ramadan tuh. Senang dia berbinar-binar matanya, bahagia hatinya. Ningali jadwal tarawih ngono nggih seneng. Nggih mboten milih. Kan enten kadang-kadang ranting pundi enten enggak ada musala pinten masjid pinten lah ngoten. Terus didelok lho kono. Haji Sampuri. Wah, enak iki nek ngimami cepet iki. Delok sapa iku? Muhammad Abdul Wahid. Wah, sawe iki. Ngalih ae. Wolek sing cepet nih. Itu anak yang tidak memiliki wakana taqiyan, tapi kalau mereka yang didikannya langit itu wakana taqiyan, mereka itu anak-anak yang memang bertakwa. Wis wanteng masih traweh suwe nggih, anteng. Niku Pak. Lalu kemudian apalagi cirinya? Wabarron biwalidayhi. Dia ini anak yang cetakan asli dari Allah, berbakti pada orang tua. Jadi kene sampean nulis niku hasil apa istilahnya Pak nek output pendidikan di sekolah ini ngoten lho nggih. Nomor 1 sampean tulis napa wau? Paham ilmu agama. 2 memiliki rasa kasih sayang. 3 pandai menjaga diri dari dosa. 4 senang beribadah dan bertakwa. Wa barron biwalidayhi dan berbakti pada orang tua. Nek niki sering muncul nggih berbakti pada orang tua. Alhamdulillah. Tapi sing beberapa niku dereng cocok. Dereng cocok kali omongane Al-Qur'an. Mungkin sampean cocokno, ben enten kepala sekolah ingin sampean tulis ayate, mungkin sampean sodorno waktu rapat nggih. Enten kepala sekolah mriki. Biasanya kepala sekolah gak tapek budal ngaji biasanya. Mboten nggih, mboten kepala sekolah mriki. Niku kepala sekolah mriki, pacet mriki. Ini kepala sekolah mriki insyaallah ngaji. Tapi ingin kalau nek ngaji nang pacet nggih kula ngomong ngono. Wah, kepala sekolah pacet nih sae. Ngaji nggih mesti ndugi, paling nggih mriko lho, tiyang kemiri. Gak
tahu teko wong kemiri. Wa barran biwalidayhi, dia menjadi anak yang memang sudah dari dasarnya itu berbakti pada orang tua. Seneng Pak, nggak ada yuga ngoten panjenengan. Le dalem Bu, LPG-ne Ibu telas, langsung berangkat. Pondok. Tumbasne pun Ibu. Nek kono ae le kok wonge biasae melok jamaah Mbak Ibu. Sing iku ae. Oh nggih Bu, budal. Arek sing mboten didikane langit, nggih. Wakean didikan donya sing mboten jelas teori-teori ABCD timur barat wis macam-macam niku. Le, dalem Bu, LPG-ne Ibu entek. Wah, akhire ibune sing gak kanthi budal dhewe. Lah yo kok sampean lapo yu mlayu-mlayu dhewe lho sampean duwe anak gedhe. Dapake kena dikongkon. Lah ngene iki areke lapo? HP-an. Niki gawat nih. Wa barron biwalidayhi. Mereka ini anak-anak produk langit adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Tidak senang berselisih kalau dengan orang tua. Dia umur 24, laki-laki. Tanya oleh ibunya, Bu, dalem Bu. Sampun umur 24, nek Rasulullah iku rabine umur selawi. Be sampean kepengin nikah pas kaya Rasulullah ngono. Ayo didoleki. Sampeyan duwe calon ta? Nggih, enten Bu, tapi nggih mboten calon, cuman pandangan. Niku nggih ajeng kula cocokaken kali ibu bapak. Nek panjenengan berdua setuju nggih jalan. Nggih terus nek panjenengan kok mboten srek wurung. Lho, gak apa-apa le wong sing nglakoni sampean ibu wis karek ngrestui tok. Mboten kula kepengin respone ibu ya napa. Ya napa Bu, kepengin ketemu dengan cara sengaja napa kepengin kaya gak sengaja. Wis sing gak sengaja dhisik le. Oh nggih larine bowo Bu. Bowo. Mungkin ayo sampean kula jak bowo, mungkin kula dudono areke. Wah, pas bowo areke teko, nggae kerudung ungu. Nah, ini kalau Bu larine Bu, damel kerudung ungu nih kalau. Mari ngono jarene ibu ning ngene. Sing ndi le? Sing kudungan ungu iku loro, niku sing nisoran hitam lho, Bu. Pun sampai keliru, Bu. Yes, diwasno yen. Diwasno sing temen, diwasno. Pun mantuk. Bareng mantuk teng griya tak ngleti. Bu, ya napa, Bu? Nek nurut panjenengan. Terus ibune muni ngeten. Sembo ya le, ya ibu iku perasaanku kurang enak. Oh nggih pun selesai. Loh, gak apa-apa le tapi nek sampean seneng ditutupno gak apa-apa. Sampeyan sing nglakoni kok. Ibu iki lak wis karek nguasno tok. Mboten Bu. Wanita pertama di dunia ini jenengan. Niku nomor 17, Bu. Sampeyan mboten cocok nggih pun selesai. Dia tidak mau walaupun napa masih gejala. Gejala durhaka itu dia sudah tidak mau. Bu, enggak ada yuga ngoten panjenengan. Wah, seneng sampeyan. Lalu apalagi ciri khasnya? Walam yakun jabaron, dia ini tidak memiliki rasa sombong. Nanti muncul sampean teng kriteria niku. Hasil lulusan sekolah ini tidak memiliki rasa sombong. Dereng nate pireng niku. Nggih sampean ono nggih nggih. Oh iki mosok konsepe Gusti Allah kalah mbek konsepe menungso. Mboten mungkin. Kula enek duwe sekolah jae kula tulis ngene kok. Kayak gak percaya ngono sampean. Walam yakun jabaron, dia ini tidak memiliki rasa sombong. Makanya kalau dia berlalu di lingkungan itu muncul sopan santunnya. Kelihatan ada orang nun sewu, monggo, permisi, itu sudah kata-kata harian bagi dia. Sopannya luar biasa, merundukkan badan. Dudu arek sing nggo sepeda motor ana wong tenguk-tenguk diblayer niku. Wah, niku. Iki hasil didikan apa iki? Hasil didikan model langit, Pak. Mereka itu kehabisan rasa sombong. Kalaupun dia lewat, ya, dia menunjukkan sopan santun yang tinggi.
Jarene wong-wong arek iku lho sopane lho, sampai sopane kodhok liwat diamiti. Amit. Maksudnya niku saking sopane. Pernah ada orang tua bercerita, anaknya ini daftar security. Pemegang sabuk hitam, posturnya bagus, daftar security. Terus diamati dari praktek buka lawang. Nah, pas buka lawang itu disengaja ada orang yang lewat. Dadak wong liwat iki. Dia menundukkan kepala gitu. Monggo ngeten. Dicoret sudah. Ndak lulus. Alasannya napa? Saya tanya, ternyata alasannya arek iku terlalu sopan. Terus ibune ngomong, anake dilokno ngene, "Mangkane tali awakmu kok aja terlalu sopan," jarene. Terus kalau sanjang ibu-ibu pun ngoten Bu, yoga sampean itu sudah bagus. Ndak ada orang terlalu sopan itu. Ya itu sopan standar, bagus. Mboten apa mungkin ada pekerjaan lain yang tepat. Sopan santun itu menjadi ciri khas pribadinya. Itu anak yang didikan versi langit. Yang kena jebakan langit justru yang melalaikan rumus-rumus langit ini, justru melakukan pendidikan di pasrano nang ilmu pendidikan terkini. Sing gak jelas juntrung ini sumbernya dari mana. Padahal nun sewu, ada orang mengamanahkan kepada gurunya, ternyata gurunya ini punya anak yang nduwablek. Jadi ketika ada orang lain menitipkan, si guru ini juga mikir, jane anakku yang nduwablek ya. Ya padha mbak enek wong iku. Nah, makanya ibu-ibu nanti kita bahas bagaimana rumusannya. Kemudian walam yakun jabarun asiyan. Asiyan itu tidak suka bermaksiat, tidak suka durhaka, tidak suka kontroversial. Ya napa kontroversial itu? Ngelawanan. Kenapa ada orang yang sulit dapat kerja? Karena di setiap kali dia bekerja, juragane mesti dilawan. Katanya melawan juragan itu amar ma'ruf nahi mungkar. Lho ya apa sih? Iki persoalan pekerjaan kok melawan juragan jadi berkata baik walaupun pahit jadi. Lho. Nek muncul juragan itu gak ngono ceritane. Kalau kamu memang tidak cocok, sudah tidak cocok saja, nanti pikirkan supaya kamu bikin usaha sendiri lah ngoten sih. Lah wong gak gelem diatur wong tapi gak iso gawe usaha dhewe. Saben-saben dadi anak buah mesti dilawan juragane. Mandore dilawan. Ya pecati terus. Nah, orang yang dimaksud di sini asiyan dia ini tidak suka dengan pola-pola kontroversi. Oh, juragan saya begini, nggak cocok saya. Tapi nanti suatu saat jadi pelajaran kalau saya punya juragan, kalau saya yang jadi juragan, saya nggak kepingin yang seperti itu. Lalu bikin usaha sendiri atau ikut orang lain yang lebih cocok. Ciri khas yang berikutnya, nah ini Pak, amalan orang tua nanti itu bisa sampai tembus wassalamun alaihi yauma wulida. Sampai tembus begitu anak ini lahir sudah kelihatan keluarga itu menjadi makmur, meningkat kesejahteraannya. Wassalamun alaihi yauma wulida, sejahtera di hari kelahirannya. Enten Pak penyanyi menyanyi lagu ngeten. Sejak si anak ini lahir, susu munda, bensin munda. Enten lagu ngeten. Kula ngene, wah sakjane iki cocok dikon tenguk-tenguk nang Kemiri Indah ini, cek lagune dirubah nggih. Sebab ciri khasnya anak-anak yang sukses versi didikan langit itu adalah mereka yang hari lahirnya membawa kesejahteraan di rumah tangganya. Orang tua nggih saged niteni, oh iya sing nggadhahi gompun 3 sekawan ya. Sing sakniki anake wis mulai enten sing gede-gede. Oh iya, biyen waktu lahir anakku sing nomor iki aku mulai iso gawe omah, mulai iso tuku motor. Sing dodolan pecel biasae payu 30 porsi, payu 60 porsi. Iki biyen sing anak sing iki. Lalu kemudian bukan hanya itu. Wa yauma yamutu, bahkan di hari kematiannya itu memberi kesejahteraan. Kematiannya tentram.
Kemudian bahkan sampai tembus di akhirat, wa yauma yub'atsu hayyan. Nanti kita akan ketemu lagi dengan anak ini di akhirat dengan suasana yang lebih menggembirakan. Nah niku enten amalane. Ngoten lho. Tapi kira-kira niki dikandani napa mboten? Nggih, ngeten iki lek mboten kanca plek, mboten dikandani. Tapi pun kaget nggih, pun kaget. Niki amalan sampeyan mungkin biasa membaca, tetapi mungkin terlewat, tidak dialami dan tidak dijalani. Sampai enten sing muni ngene, waduh Ustaz, ngaji ngeten kok mboten biyen-biyen. Lho sampeyan sing gak ngundang aku ket biyen. Mangkane sampeyan undang sing rada kerep, mumpung durung diundang TV One kula sanjane. Engko les diundang TV One niku mundak angel teleponane. Kula guyone ngoten. Apa itu amalannya? Panjenengan silahkan buka Al-Qur'an surat Ali Imran ayatnya 41. Ini untuk melepas diri dari jeratan jebakan langit karena napa? Terlalu percaya dengan rumus pendidikan dunia. Tapi panjenengan jangan begini, oh nek ngono wis anakku gak usah di sekolahno ae. Lho nggih keliru juga. Di sana kan mereka bisa bergaul, bertemu dengan guru. Tapi jangan lupa ini amalannya. Surat napa? Ali Imran ayatnya 41. Ya napa sanjange Al-Qur'an? Qala rabbi ayah. Qala rabbi ja'alni ayah. Ngoten napa nggih? Mbok inggih Gusti panjenengan berikan kepada saya ini tanda. Sik niki kula critani dhisik mergo ayat niki ndak bisa langsung diterjemah biasa. Ini ceritanya. Ada nabi namanya Zakaria. Enten namine Cak Zakaria mriki. Menikah di umur 30. Nah, jadi sampean enggak ada yuga. Terus rabi umur 30 berarti melok nabi Zakaria. Istrinya umur 20. 5 tahun berumah tangga. Tidak juga punya anak. Berarti istrinya sampai umur 70. Nabi Zakaria umur 80. Tapi Nabi Zakaria masih tetap berdoa kepada Allah supaya diberi ayah. Ayat itu tanda atau menurut Imam Ar-Razi bisa punya makna amalan. Jadi Nabi Zakaria itu nyuwun amalan nopo ya Allah sing kula niki saged gadah yoga. Nah, ini Bapak Ibu rahasia kalau ada orang yang lama menikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun belum punya momongan. Ini salah satu amalannya. Niki mantun niki ini masih pembukaan. Apa kata Nabi Zakaria? Qala rabbi ja'alni ayah, berikan pada saya tanda ya Allah. Masih bermohon pada Allah supaya diberi anak. Padahal menurut teori manusia, jadi ayat ini memang ngelabrak terus Pak, sunatullah. Dan kalau Allah yang merubah sunatullah ya boleh saja. Misalnya sunatullahnya api itu membakar, panas. Tapi begitu di momentumnya Nabi Ibrahim, api ini kemudian oleh Allah dirubah menjadi dingin. Yana rukuni bardan lah. Oleh ae wong Allah dhewe sing ngerubah. Begitupun pada peristiwa Nabi Zakaria, menurut teori ilmu pendidikan, menurut teori ilmu kesehatan, baik itu kelasnya bidan maupun perawat maupun dokter spesialis, semuanya sepakat kalau wanita sudah tidak lagi memproduksi sel telur atau tidak lagi menstruasi, bahasa Sidoarjonya tidak lagi datang ke bulan. Kalau tambahi ke ben koyok rekreasi, ya. Tidak lagi datang ke bulan, maka tidak mungkin bisa punya anak menurut teori manusia. Tapi Allah boleh membuat undang-undang baru. Apa yang dilakukan oleh Allah? Begitu Nabi Zakaria melakukan amalia-amalia, diberi oleh Allah. Apa yang diberikannya? Diberi momongan. Nah, amalannya apa? Coba sampeyan tingali ayatnya. Pun ketemu Bu. Sampun, coba setelah omongannya Nabi Zakaria, sekarang firman Allah. Qala, Allah berfirman, artinya Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu adalah
Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa ayamin. Nah niki amalane niki nggih. Bahwa Nabi Zakaria disetting oleh Allah tidak bisa berbicara selama 3 hari. Sik saniki niku sampean gecoki dhisik nggih Bu nggih. Niku sampean gecoki dhisik, saniki sampean buka ibu-ibu yang lain surat 19, suratnya surat Maryam ayatnya 26. Surat 19 surat Maryam ayatnya 26. Sing niku wau sampean gecoki, sing niku wau nggih. Sing 41 niku pun sampai ilang nggih ya. Nah, sakniki sampean waos niki. Maryam 26. Artinya maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. nggih, ini firman Allah kepada Maryam. Terus Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. nah, niki para rawuh ngeten lho. Ada 2 orang yang melakukan puasa bisu. Nah, niki iki sing jarang krungu iki kaya nggih. Lho, ono puasa bisu. Sik sampeyan lek mboten percaya, sampean ulangi lagi yang niku wae. Sesungguhnya, mulai sesungguhnya niku, Pak. Sesungguhnya aku telah bernazar Nggih. berpuasa. Oh, berpuasa. Sik, puasane napa niki? Lanjut. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Nggih. Nah, niki posone, monggo. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Nah, tidak berbicara berarti napa? Bisu, bisu dalam berpuasa. Itu juga dilakukan oleh Nabi Zakaria. Ngoten lho nggih. Halo? Sampeyan kandhani sing suwe-suwe gak duwe momongan niku monggo poso bisu. Ditambah puasa yang sebenarnya yaitu 3 hari atau bisa saja puasa abiyat. Puasa abiyat 13, 14, 15. Terus bisu. Tapi bisu dalam tanda kutip loh, nggih. Niki perlu disanjangi malih niki. Kenapa? Karena syariat puasa bisu sudah berhenti di masa Rasulullah diutus. Ngoten lho. Lalu apa maknanya sekarang puasa bisu? Yang dimaksud di sini adalah puasa dari hal-hal yang bisa menjadi penyebab dosa lidah. Ngoten lho. Bukan lagi puasa meneng ngene mboten. Dia masih tetap dianggap berpuasa. Sakniki kula kek tanda kutip ya. Masih tetap dianggap berpuasa sepanjang yang dilakukan itu 4 hal. Apa itu? 1, walaupun dia berbicara tapi isinya doa, maka tetap dianggap poso. Ngoten. Jadi sampean misalnya dikengen mantuk umroh pas panjenengan nglakoni poso. Lalu panjenengan mboten purun donga sebab napa? Berdoa saja enggak apa-apa, enggak batal. Kenapa? Karena definisi poso bisu di umatnya Nabi Muhammad bukan lagi puasa tidak berbicara sama sekali, tapi berpuasa dari dosa lisan. Nah, yang tetap diperbolehkan diantaranya adalah berdoa. Yang kedua, berdakwah. Misalnya panjenengan napa kepengin gak ada yuga sing sae, mantun ngoten pas ternyata panjenengan disuwun memberi tausiah, kebetulan di keluarga ada arisan keluarga, terus sampean sing dianggap berilmu. Mantun ngoten sampean dikengken memberi tausiah, terus sama poso bisu. Mboten napa ngomong mawon, karena dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar atau berdakwah. Wa man ahsanu qaulam mimman da'a ilallahi wa amila sholihan. Itu perkataan yang paling baik adalah perkataan yang isinya dakwah. Mboten napa-napa. Yang ketiga, perkataan yang isinya ilmu, itu tidak melukai puasa bisu, tanda kutip. Apa itu puasa? Apa itu yang berkaitan dengan ilmu? Nggih, misalnya panjenengan guru bahasa Indonesia.
Begitu sampean berniat puasa seperti puasanya Nabi Zakaria, artinya panjenengan tidak mau melakukan dosanya lidah, terus panjenengan tidak mau menjelaskan, padahal waktu itu temanya belajar tentang majas, personifikasi, ironisme, napa malih? Hiperbola, sarkasme, ngoten nggih. Lah ngoten zaman sekolah rumiyin. Nggih. Terus sampean meneng ae. Lho, jangan, bicaralah, boleh bicara. Karena berurusan dengan ilmu. Yang keempat, bicaralah boleh terkait dengan memasukkan kebahagiaan ke hati orang. Contohnya ngeten. Kula niki nek gawe contoh mesti contone ndek keseharian. Ada orang beli sepeda motor Honda 800. Asline ngoten ya apa didun nek Honda 800 muncul PCX nggih tetep apik. PCX lah ngoten nah, PCX niku lho nggih ya. Tapi karena panjenengan ingin memasukkan kebahagiaan ke hati orang, terus sampean ngomong, "Pinter Dik sampean oleh milih sepeda motor." Apa Cak? Sepeda sampean iki gak diisi bensin ya, diambon-amboni bensin wis baudal iki. Apa Cak? Ya ngewirit ketok pom wis diancepi tok. Nek pedaku iki ketok pom kadung nglirik ae. Duk menggo ae. Iya Cak, alhamdulillah ya gak keliru sampean. Gak keliru temen, gak keliru sampean. Tuku sepeda motor Honda 800. Asline ya apa tetep luwe apik PCX. Tapi karena kita ingin memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain, maka kita berkata seperti itu boleh. Dan itu tetap apa yang kita inginkan, yaitu dari puasa bisu dalam tanda kutip, nggih. Boleh. Niku ngeten niki mboten koncoplak, mboten kula kandhani. Nggih. Itu bisa menjadi amalan supaya diberi momongan. Lama tidak diberi momongan. Padahal ini dokter sudah ngomong, wah ini sel telurnya kecil-kecil, nggak bisa dibuahi. Oh ini tuba falopinya kualik. Oh semacam-macam. Menurut teori manusia bahkan dikatakan ini suami Anda ini ezo, kosong ini tidak ada. Tapi kalau Allah mengatakan bisa kate lapo, wong bukti ini Nabi Zakaria ya iso amalane tapi napa wau? Puasa 3 hari. Kemudian apalagi wakur rabbaka katsiran. Nah niku sing 41 wau ketemu Bu? Sampean artikan. Artinya kecuali dengan isyarat dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak. nggih. Wasabbih dan setelah menyebut nama Allah banyak-banyak wasabbih dan bertasbihlah nggih. Nggih. pada waktu petang dan pagi hari. Nggih, bil asyi wal ibkar. Di waktu petang dan pagi hari. Wadkur rabbaka katsiran itu yang dimaksud adalah berzikir asmaul husna. Jadi panjenengan lek kepengin ngamalno niku mantun subuh HP dideleh. Buka Al-Qur'an yang ada asmaul husna, biasanya sing Quran lawas niku nggih. Enten asmaul husna dibunderi niku, itu sampean waca. Karena Allah sendiri yang menetapkan waktunya bil asyi wal ibkar. Asyi itu di sore hari, sore yang dimaksud setelah asar sampai maghrib. Wal ibkar dan di pagi hari setelah subuh sampai waktu syuruk sekitar 26 tas hari ini. 26 apa 43? 526 nggih, sekitar ya. Itu dibaca terus asmaul husna dan tasbih. Tasbih itu apa? Subhanallah. Berarti pinten amalannya? 1. Puasa bisu dalam tanda kutip untuk umat Rasulullah. Ya. Wis paham mau kan nggih? Yang kedua, banyak berzikir asmaul husna di waktu pagi, yaitu setelah subuh sampai awal waktu duha dan antara asar sampai maghrib. Ini kira rada suwe titik nggih ya. Waktu maghrib. Hadiahnya itu tadi, meskipun sampean nggak kenal ilmu pendidikan, menurut teori bahkan tidak pernah menyentuh sing buku wajib orang-orang YIN kan Abdullah Nasir Ulwan. Itu pendidikan Islam. Ya memang bagus itu. Gak pernah kenal sampean yang seperti itu. Sampean juga nggak kenal apa YouTube Aisyah Dahlan. Mboten kuat anune napa? Kuotahe ya.
pedhot kuotae jange nyetel iku lho rek parenting nyuruh parenting napa jenenge niku. Gak nututi ya pulsae. Meskipun sampean ndak kenal ahli-ahli parenting, gak pernah ikut pelatihan, pokok ngelakoni niki. Jadi anak sampean, anak yang berkualitas 10 tadi. Jadi 3 amalan dengan 10 hadiah. Amalannya 3, hadiahnya 10. Nggih, sampai wong-wong amalane opo niku? Wis mesti niki amalane. Sudah tidak ada yang lain. Mesti ini amalannya. Surat 3 ayat 41. Begitu panjenengan kagungan putra sing ngoten niku, masyaallah wis saweneng. Gurune nggih enteng nggih. Wong sakniki niku nggih, saya itu nun sewu menangani banyak kasus asam lambung. Saya lihat datanya, ternyata yang banyak itu guru. Akhirnya saya tanya, "Lho Bu, jenengan ini kenapa kok kena asam lambung?" "Napa Ustaz lari sakniki ku ndablek-ndablek." "Mosok sih Bu?" "Nggih, napa nggih ngoten niku Ustaz?" "Oh, sampean teni yang episode jebakan langit pendidikan anak." Ngene iki sakjane guru-guru kudune nyang mriki. Kudune nggih ya. Utawa wong-wong sing anake ndablek-ndablek. Nek sing wis kadung diablek ya napa? Sampeyan amalaken mawon. Bisa jadi Allah kemudian mengampuni kita karena kita boleh berhujah di hadapan Allah. Lah kula kait ngertos sakniki ya Allah nggih kula istighfar mawon. Terus diamalkan itu. Dene kok panjenengan wis ngene, wah kula pun mboten produksi. Nggih yuga sampean nggih. Ibu biyen wis kadung ngene, nduk wis sampean ae saiki tak kandhani iki lho amalane. Menurut Al-Qur'an. Waduh, yuga pun sima sedaya Pak pun enggak ada yuga sedaya enten sing pun muni Bu kula pun kali mawon mboten nambah malih. Oh nek ngono nggih Bu. Hadirin Bapak Ibu, niki diamalaken. Ini amalan langit. Buktinya apa kalau amalan ini lebih efektif? Nun sewu. Buktinya banyak orang-orang yang tidak ngerti ilmu pendidikan nduk desa. Mereka tidak banyak bicara. Menjaga bicaranya nduk desa. Dari pagi menjaga bicaranya, banyaknya berzikir Asmaul Husna dan bertasbih. Punya kok anak-anak yang manut, sopan, patuh pada orang tua. Ada di kampung-kampung. Mestinya kalau menurut teori bahwa pendidikan itu harus didapat melalui ilmu-ilmu berkelas tinggi dari universitas-universitas itu, mestinya di kampung-kampung yang orang tuanya nggak pernah kenal ilmu pendidikan tingkat tinggi, harusnya nggak punya anak seperti itu. Tapi kok malah kualik. Nah, kok di sana ada, justru di kota-kota yang jarang. Bisa jadi mereka mengamalkan ilmu ini secara tidak sengaja. Jadi mereka sudah mengunci mulutnya, tidak banyak ngomong. Di kutha-kutha akeh wong sing mlijo teko. Dia memang ikut parenting, mlijo teko isu-isu. Maro piro ngene iki temun bungker-bungker ngene iki. Atau kadang-kadang diwalik. Apa iki? Mujair kurimen-kurimen nih apa? Kuntet-kuntet ngene iki piroan. Jadi dereng ngenyang nggih, ngenyek dhisik baru ngenyang. Enten ngoten niku. Wong sing ngoten niku anake mesti mbletat wis kae. Ngene iku arek model ngono ku mbok sampean pondokno nduk endi ae, mule gandol bak pasir. Keliru amalane nggih ya. Makanya ibu-ibu sing hati-hati panjenengan nek ngenyang-ngenyang niku. Itu termasuk orang yang tidak jaga. Wong dikongkon memasukkan kebahagiaan ke hati orang kok malah memasukkan kesumpekan ke hati orang. Anggite wuli jayu gak ya lara ati sampean ngono. Petek kuru-kuru ngene iki piroan. Kula nek nguasna ngono niku kula wis istighfar tok ae. Terus bojo kula kandhani, aja sampe ngono lho ya sampean temenan. Menanti anak sampean bahayanya adalah sampean akan punya anak pembangkang. Apa hubungannya dengan ini iki? Orang tidak akan tahu hubungannya kalau tidak ngaji. Semariki sampean nek ketemu wulijo, nek perlu wulijone sampean lem. Sampean lem. Sampeyan kok pinter sampean milih temun koyo ngene iki. Ya iki temun gizine akeh sing ngene iki. Piroan ngene iku? Misalnya dia menyebut harga, lu kok murah sampean ngedol nang aku ngono. Mbok sampean ndakno titik ngono. War jare wong sampean kok berubah? Ya deh ngaji kono lho masjid
Masjid Kemiri Indah kono lho. Musala Kemiri Indah. Pak melok ngaji kono. Niki susuk piro iku? Kanton gangsal atus wis PN. Nggih. Kula niku potong. Kula nak sakniki lak biasane Rebo nggih. Rebo ketiga. Kedua nggih. Lah niki lak digeser Selasa. Lah kula Selasa niki memang satu jalur. Asarnya teng pundi? Kantor pajak niku gor ngalir niku. Terus jam 4 kan selesai. Nah, jedanya kan panjang. Nah, niku kula potong. Kula tinggal potong ya. Manten ngoten napa tulisane gansal 12.000. Sengaja kula paringi kali dosa. Manten ngoten niki susuke Pak Pun kersane. Mboten enten tukang potong rambut kula gondrong. Terus kula sanjangi nek kula ajeng ngaji mriki. Sampeyan gak melok ngaji rono. Tapi kula delok wonge gak teko kaya. Subhanallah. Belajarlah menyenangkan hati Allah. Ngoten lho Bu, mun dicacat ya petik kuru-kuru. Marono kok wis mari dicacat ya, dikai rego sing anu wis deal njaluk embo. Iku pokoke embo bawang. Aduh. Ngene njaluk anake pinter versi akhirat wis ruwet niku Bu. Jare Kartola napa? Jare Basman. Angel wis ya. Hati-hati Bu. Jangan panjenengan terlalu pede dengan dititipkan di sekolah manapun, di pondok manapun anak panjenengan. Itu termasuk jebakan langit. Yang perlu panjenengan lakukan adalah pilih yang pendidikan baik, tapi jangan lupakan amalan langitnya. Berjalan bersama. Ngoten nah. Makaten para rawuh sing saged kula sampaikan, pembicara yang baik menyampaikan untuk dimengerti, dipahami, tapi pembicara yang bijak itu berhentinya pada waktu yang tepat. Ngoten nggih. Kudu pas, mboten asal nglantur ya. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita barokah kehidupan, barokah umur, barokah rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antallah alladzi samada lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa adina sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, berikan pada kami semua yang hadir majelis ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan pendamping hidup kami, juga anak keturunan kami, bagian dari orang-orang yang solih solihah, menjadi penerang, penentram, pembahagia, dan pencahaya pandangan mata kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, atas persoalan apapun yang Engkau amanahkan kepada kami, maka berikanlah jalan keluar yang mudah. Karena apabila Engkau yang memudahkan, tidaklah ada satupun yang bisa mempersulitnya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Rabb, berikan pada kami rezeki yang banyak, yang barokah, yang halal. Bukan agar berbangga, bersombong di hadapan manusia, tapi agar kami mampu memberi, berbagi, berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf, berkorban, berumrah, berhaji, membantu kaum kerabat kami, juga berjuang di jalan agamamu. Allahumma nakfina bihalalika an haramika wa naghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang mengalami sakit, yang kami tahu atau yang kami tidak tahu, yang ringan hingga yang berat, yang kami telah usahakan obatnya tapi belum kami temukan kesembuhannya, maka sembuhkan ya Allah. Karena apabila Engkau yang menyembuhkan, tidaklah satupun penyakit yang akan tersisa. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah ya Rabb, perlindungilah kami dari segala mara bahaya, bencana, musibah, juga dari berbagai bala, wabak, dan fitnah. Karena apabila Engkau yang melindungi, tidaklah ada satupun yang bisa melukai, menyakiti, atau mengalahkan kami. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, atas siapapun yang pernah berjasa dalam kehidupan kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, utamanya
atas kedua orang tua kami. Himpunkan segala kemuliaan, kebaikan, kenikmatan dan kebahagiaan di kehidupan kami sekarang di dunia ini dan kehidupan kami kelak di akhirat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf. Kami akhiri billahi fi sabilil haq nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat al birru man taqa nasrun minallahi wa fathun qarib la haula wala quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.